Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Welcome to Kudus, Jawa Tengah. Kali ini kita akan ke kota Kudus, Jawa Tengah ya guys. Dan di sini di depan pintu masuk menuju Kudus itu ada ikonik Kudus, yaitu daun tembakau. Kudus ini terkenal sebagai kota kretek ya guys, karena ada salah satu raksasa industri rokok yang ada di kota Kudus, Jawa Tengah ini. Selain itu, Kudus juga terkenal dengan walinya ya guys, atau sejarah historikal Islam di Kudus, yaitu wali-wali yang ada di Kudus seperti Sunan Kudus dan Sunan Muria. Dan banyak juga bangunan historikal seperti Menara Kudus dan makam Sunan yang dijadikan ziarah bagi umat Islam. Kali ini Wulanda Story akan jalan-jalan di kaki Gunung Muria. Yuk kita ikutin apa kejutan lain yang ada di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah ini. Jika kalian ingin berkunjung ke Kabupaten Kudus ini, kalian cukup berkendara dari pusat kota Semarang sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Dan kalian akan sampai di kota Kudus atau Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. Untuk sampai ke kaki Gunung Muria ini, kalian cukup naik kendaraan lalu memarkirnya di area sekitar Gunung Muria ini yang sudah disediakan oleh warga setempat. Dan untuk ke objek wisatanya, kalian bisa naik ojek dengan tarif antara 20.000 sampai 30.000 sekali jalan. Untuk tujuannya bisa ke makam Sunan Muria atau ke tempat-tempat lain seperti di Colo. Wulanda Story ke area ini dengan menggunakan sepeda motor ya guys. Jadi setelah diparkir lalu kita lanjut jalan menikmati keindahan sekitar pegunungan Gunung Muria. Di sini kita disajikan pemandangan alam yang sangat indah. Ada pohon sirsak. Di sini sudah banyak ya guys buahnya dan bunga-bunganya. Lalu kita bisa melihat hamparan-hamparan tanaman. Dan yang paling menakjubkan di sekitar sini terdapat banyak sekali tanaman kopi yang bijinya itu sudah mulai tumbuh banyak ya guys. Ini adalah biji kopi Muria ya guys. Kita bisa melihat sekeliling, kita bisa menyentuh biji-biji kopi, dan kita disuguhkan dengan pemandangan alam yang sangat luar biasa di kaki Gunung Muria ini. Karena ini jalannya lumayan kecil dan ini termasuk jalan alternatif, dan di sekitar sini banyak sekali lalu lalang ojek-ojek motor yang mengendari motornya lumayan kenceng ya guys, karena ini jalannya memang menanjak dan turunan. Jadi kalau kita mau jalan kaki, kita harus benar-benar hati-hati di pinggir. Setelah berjalannya lumayan, akhirnya kita sampai di kawasan Wanawisata Montel atau tempat yang kita akan tuju. Jadi Montel ini apa sih guys? Ini merupakan sebuah air terjun ya guys. Jika kalian tinggal di daerah Kudus atau sekitarnya, pasti sudah familiar dengan air terjun Montel ini. Namun bagi turis atau wisatawan dari luar daerah Kudus, ini pasti hal yang baru ya guys. Dan ini tuh bener-bener recommended atau hidden gem ya guys. Air terjunnya masih senatural itu dan dikelola dengan baik oleh pengelola. Kita masuk ya guys ke area air terjun Montel. Oh ya guys, untuk masuk ke area air terjun ini ada loket tiket ya guys. Jadi kita harus beli tiket. Tiketnya ini untuk apa sih? Biasa untuk retribusi untuk biaya pemeliharaan lingkungannya guys. Dan di sini kita akan dilayani oleh bapak-bapak yang ramah. Dan harga tiketnya ini termasuk asuransi ya guys, cukup murah, harganya Rp10.000 aja. Dan ini tidak ada beda ya guys, mau turis lokal, turis asing atau turis asli Kudus juga harganya tetap sama aja, Rp10.000. Sangat terjangkau bukan untuk harganya. Lalu kita lanjut masuk, kita menyusuri jalanan setapak yang sudah dibangun ya guys oleh pengelola. Jadi kita jalannya itu lumayan enak ya guys. Tapi kalian harus tetap hati-hati karena di kanan dan di kirinya itu masih banyak tumbuh-tumbuhan, dan di sebelah kanan dari yang kita lewat ini masih berupa jurang. Jadi kalian harus fokus untuk berjalan dan menyusuri jalan setapak ini. Lagi-lagi kita disuguhi oleh pemandangan yang sangat indah ya guys, ciri khas pegunungan. Dan lagi-lagi kita juga dapat menemukan berbagai tanaman dan
kopi muria juga banyak ditemukan di sini ya guys. Di sini kita sudah mulai bisa mendengar dan melihat air terjun Montelnya ya guys. Dan di sekitar sini sampah dikelola dengan baik ya guys, disediakan tempat-tempat sampah dan papan-papan peringatan. Jadi jangan sampai kita buang sampah sembarangan ya guys. Dari pintu masuk ke area air terjun ini nggak jauh banget guys, paling sekitar 1 kilo aja kita jalannya, dan jalannya menurun. Ini tuh quite amazing ya, jalannya tuh udah benar-benar dibuat sedemikian rupa sehingga kita yang akan berkunjung itu dengan mudah mengaksesnya. Dan yang amazing lagi, di bawah sini ada warung-warung yang memang disediakan oleh pengelola setempat untuk ya kita sekedar ngopi atau makan mie atau makan berat juga ada sih guys. Yuk kita menuju ke air terjunnya. Alhamdulillah akhirnya rasa lelahnya terbayarkan dengan sampai di air terjun ini. Dan ini airnya itu sangat bening sekali ya guys, dan masih sangat-sangat natural. Masya Allah, tabarakallah, benar-benar indahnya ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ini. Karena ini aku datangnya di hari kerja atau bukan weekend, jadi ini benar-benar sepi banget guys. Kalian bisa lihat kan, gak ada orang di sini dan airnya sebening itu guys, benar-benar jernih. Jadi aku gak sabar nih buat berendam kaki dan explore di daerah sini. Yuk kita ikuti terus perjalanan Wulanda Story. Jika biasanya di bawah air terjun ini airnya sangat dalam ya guys, tapi di sini airnya tidak begitu dalam, jadi aman untuk berenang. Tapi kalau kalian nggak bisa berenang, ya lebih baik main airnya di pinggir-pinggir aja ya guys. Karena cuaca pegunungan yang lumayan dingin, di sini aku pesan kopi ya guys dari warung sebelah, dan minum kopi hitam di samping air terjun gini dan pemandangan yang luar biasa itu nikmat sekali ya guys. Nah ini ada bekas pohon-pohon ya guys buat kalian untuk foto-foto. Aku minum kopi dulu ya guys. Setelah 1 jaman di sini, akhirnya waktunya pulang. Sungguh sangat refresh ya guys, hampir 1 jam atau 1 jam lewat mungkin, karena nggak berasa banget waktu kita menikmati keindahan alam seperti ini. Saatnya kita pulang kembali ke tempat penitipan motor. Kalau tadi pas kita kesini jalannya menurun, alias kita lebih mudah ya guys untuk kembali ke arah jalan masuk tadi.
kita harus melewati tangga-tangga dan jalannya sedikit menanjak, tapi nggak banyak kok guys. Jangan lupa ya guys, kalau main ke air terjun gini untuk membawa baju ganti, karena berendam atau main air itu enak banget kalau airnya sangat bersih seperti tadi tuh. Masih sama view-nya, di sepanjang perjalanan kita juga melihat hamparan tanaman. Dan di arah turun kita akan melihat bangunannya itu unik ya, khas masyarakat Hindu. Karena zaman dulu itu memang banyak sekali masyarakat Hindu di daerah sekitar Kudus ini sebelum Sunan Kudus atau Sunan Muria itu masuk untuk menyebarkan agama Islam. Jadi bangunan seperti pura itu masih bisa kita lihat di sini ya guys. Dan di sini di dalam bangunan ini namanya ada Taman Ria Colo ya guys. Jadi di Taman Ria ini ada mainan-mainan gitu yang kita bisa lihat sambil memandang pemandangan di sekitar perbukitan di kaki Gunung Muria ini. Karena ini hari kerja dan waktunya juga pas pagi menjelang siang gitu, jadi masih terlihat sepi ya guys, dan belum ada aktivitas. Biasanya di dalam sini ada penjual dan ada juga loket tiket untuk masuk ke Taman Ria Colo ini. Berada di area ini sangat-sangat refreshing ya guys, dan pemandangannya sangat-sangat indah dan menyegarkan sekali. Dan jangan lupa guys, kalau di sekitar Colo ini atau di kaki Gunung Muria, kita harus beli oleh-oleh yang khas guys, yaitu sejenis umbi-umbian seperti ganyong, talas, uwi, dan lain-lain. Dan jangan lupa beli parijoto ya guys, atau buah yang sangat khas banget, yang buah berwarna pink keunguan ini. Oke guys, aku lanjut ya untuk beli oleh-olehnya. Dan oleh-oleh non kolesterol ini sangat murah ya guys, harganya hanya 10 ribuan di piring-piring ini. Selain umbi-umbian, di sini ada juga sirsak, pisang, dan ini semua merupakan hasil kebun asli di kaki Gunung Muria ini. Dan harganya juga murah-murah guys. Jalan-jalan ke kaki Gunung Muria dan ke air terjun Montel hari ini cukup sekian ya guys. Terima kasih sudah setia mendukung dan mengikuti channel Wulanda Story. Semoga info-info dan perjalanan yang diberikan bermanfaat bagi semuanya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.